Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai latihan soal P3K khususnya untuk formasi perawat tahun 2023. Dengan materi pembahasan pada video kali ini adalah tentang keperawatan jiwa, di mana materi ini adalah salah satu materi yang banyak keluar pada ujian P3K tahun sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan akan dimunculkan lagi pada seleksi P3K tahun ini. Jadi buat semuanya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 30 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa 5 hari yang lalu karena sering mengamuk di rumah. Berdasarkan penuturan keluarga, pasien sering membanting barang-barang di rumah, memukul saudara dan tetangga sekitar rumahnya. Saat ini, kondisi pasien sudah stabil dan kooperatif. Anda sebagai perawat ruangan berencana melibatkannya dalam terapi aktivitas kelompok. Pertanyaannya di sini, apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat untuk pasien tersebut? A. TAK sosialisasi, B. TAK orientasi realita, C. TAK stimulasi persepsi, D. TAK stimulasi sensori, atau E. Bukan salah satu di atas. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu TAK stimulasi persepsi. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang dilakukan adalah kita tentukan terlebih dahulu masalah utama apa yang terjadi pada kasus. Di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, masalah utamanya adalah perilaku kekerasan. Hal ini didukung dengan beberapa datanya, yaitu pasien sering membanting barang-barang di rumah, memukul saudara dan tetangga sekitar rumahnya. Jadi untuk masalah perilaku kekerasan, terapi aktivitas kelompok yang tepat adalah stimulasi persepsi. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya ya teman-teman. Untuk opsi yang pertama di sini ada TAK sosialisasi. Ini dikhususkan untuk pasien dengan masalah isolasi sosial. Kemudian yang kedua ada TAK orientasi realita. Ini dikhususkan untuk pasien dengan gangguan waham. Sedangkan untuk TAK stimulasi sensori, ini untuk pasien halusinasi. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk menambah wawasan teman-teman menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini tersedia banyak formasi ya teman-teman yang bisa teman-teman pilih sesuai formasi teman-teman. Di antaranya dokter umum, perawat terampil, perawat ahli, bidan, penyuluh kesehatan, epidemiologi, rekam medis, dan yang lain sebagainya. Nah, sebagai contoh di sini kita buka untuk formasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan, diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian 4 paket tryout kemampuan teknis perawat terampil, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan PDF materi baik itu tentang formasi perawat maupun kesehatan umum, dan teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita kembali ke video kita. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Seorang remaja laki-laki usia 16 tahun dibawa ke puskesmas karena sering marah-marah sejak dinyatakan tidak naik kelas. Orang tua pasien mengatakan, setiap hari pasien marah-marah, sering membentak orang tua dan mengancam menyakiti orang tuanya jika keinginannya dilarang. Dokter memberikan terapi peroral risperidon 2 mg dan memberikan rujukan pasien ke polijiwa rumah sakit. Dari kasus tersebut, masalah utama yang dialami pasien adalah A. Resiko perilaku kekerasan, B. Waham, C. Halusinasi, D. Isolasi sosial, atau E. Perilaku kekerasan. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu perilaku kekerasan. Nah, di sini mengapa kita tidak memilih opsi A, yaitu resiko perilaku kekerasan? Nah, yang dimaksud dengan perilaku kekerasan ini bukan hanya kekerasan secara fisik ya, teman-teman. Karena pada soal di sini juga sudah dijelaskan bahwa pasien marah-marah, sering membentak orang tua dan mengancam menyakiti orang tuanya. Nah, hal ini sudah termasuk ke dalam kekerasan verbal.
Lalu apa sih bedanya penegakan diagnosa perilaku kekerasan dengan resiko perilaku kekerasan? Nah, yang membedakan di sini adalah apabila pada diagnosa resiko perilaku kekerasan, ini tanda dan gejalanya adalah pasien yang marah-marah, tetapi kemarahan pasien tersebut masih bisa terkontrol. Sedangkan apabila sudah membentak-bentak dan melakukan pengancaman menyakiti orang lain, hal ini sudah masuk ke dalam perilaku kekerasan, tepatnya kekerasan verbal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 23 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena sering mendengar bisikan-bisikan. Pasien mengatakan sering mendengar suara kakeknya yang sudah meninggal yang mengajaknya bercakap-cakap terutama saat pasien sedang sendirian. Perawat sudah mengajarkan pasien untuk minum obat secara teratur. Langkah berikutnya yang harus dilakukan perawat adalah A. Membina hubungan saling percaya dengan pasien. B. Mengajarkan pasien untuk mengidentifikasi halusinasi. C. Mengajarkan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. D. Mengajarkan mengontrol halusinasi dengan aktivitas terjadwal. Atau E. Mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Nah, di sini pada soal diketahui masalah utamanya adalah halusinasi pendengaran ya teman-teman, didukung dengan pasien sering mendengar bisikan-bisikan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang SP halusinasi. Jika teman-teman ingat, ada 4 ya teman-teman untuk SP halusinasi ini. Dan pada soal di sini sudah diketahui bahwa pasien sudah minum obat secara teratur. Nah, minum obat di sini adalah SP2. Jadi yang ditanyakan adalah SP3-nya dan SP3-nya adalah mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Apa saja sih 4 SP halusinasi itu? Yang pertama adalah mengidentifikasi isi halusinasi dan pencetusnya serta mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Yang kedua adalah dengan berobat teratur. Yang ketiga, mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Dan SP yang keempat adalah melatih mengontrol halusinasi dengan aktivitas yang terjadwal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien dibawa ke IGD rumah sakit karena mengeluh sakit perut. Pasien mengatakan perut terasa nyeri seperti diremas-remas dan rasa nyeri tersebut sering berpindah-pindah ke tangan, kaki, dan kepala. Pasien juga mengatakan terkadang isi kepalanya terasa membesar dan mengecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter tidak menemukan adanya kelainan pada tubuh pasien. Dari kasus di atas, masalah apakah yang dialami pasien? A. Gangguan rasa nyaman nyeri. B. Nyeri kronis. C. Halusinasi. D. Waham. Atau E. Isolasi. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D teman-teman, yaitu waham, tepatnya waham somatik. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih bedanya halusinasi dan waham. Untuk halusinasi, ini merupakan gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan waham merupakan keyakinan seseorang yang berdasarkan penilaian realitas yang salah. Untuk waham sendiri, ini dibagi menjadi beberapa di antaranya. Yang pertama, waham kebesaran, yaitu meyakini memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus, diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya pada pasien-pasien yang mengaku dirinya adalah gubernur, presiden. Nah, hal itu tidak sesuai dengan kenyataan, masuknya ke waham kebesaran. Berikutnya ada waham curiga, yaitu meyakini bahwa ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan atau mencederai dirinya. Diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ada juga waham agama, yaitu memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan. Diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ada juga waham somatik, ini sesuai pada kasus ya teman-teman, yaitu meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu atau terserang penyakit, diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Sesuai pada kasus di atas, bahwa pasien tersebut merasa nyeri perut tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan. Lalu yang terakhir ada waham nihilistik, yaitu meyakini dirinya sudah tidak ada di dunia atau meninggal. Diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, sementara cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi CASN tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video berikutnya.